Ya, sekali lagi, shalom, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih hambanya Pendeta Pardosi untuk pujian yang sudah kita naikkan bersama. Puji Tuhan, ya terima kasih Pak. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita berdoa, ya. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Bapa yang baik, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami di pagi hari ini. Tuhan, kami kembali datang bersyukur kepadamu ya Bapa untuk berkat dan karunia Tuhan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Khususnya pagi hari ini kami kembali lagi Tuhan datang bersyukur kepadamu, bersujud di hadapan tahta kasih karuniamu Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami, dan kami sangat bersyukur untuk segala berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu yang terus memperbaharui pikiran kami, memuliakan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, ya shalom buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Kita, saudara-saudaraku sangat bersyukur kepada Tuhan, ya atas segala kebaikannya. Ya, khususnya kemarin kita sudah bersama-sama merayakan ulang tahun dari gereja kita, Gereja Injil Karunia, Gerika Makedonia. Ya, begitu antusias, begitu bersemangat semua. Ya, jemaat Tuhan, dan luar biasa makin bertambah-tambah ya orang-orang yang rindu bersama-sama dengan kita. Ya, amin. Ya, itu membuktikan bahwa pekerjaan Tuhan sedang dilakukan dengan menghadirkan jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ke depan akan lebih maju lagi. Tentunya itu yang akan dilakukan oleh Tuhan atas kasih setianya kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang sangat kita syukuri bahwa kasih Tuhan begitu nyata di dalam persekutuan kita, yang sangat kita rindukan, yang sangat kita kasihi bersama. Ya, gereja yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, Gereja Injil Karunia, yang sangat terberkati sebagai persekutuan yang benar, ya, sebagai gereja tubuh Kristus yang benar, di mana kita bersama-sama dibangun di dalamnya oleh kasih karunia Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini mengawali ya minggu di mana kita sudah tiba lagi untuk menghadapi segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus selalu fit, ya, selalu segar menjalani hari-hari kita. Semua tugas tanggung jawab kita dengan diawali terlebih dahulu, di mana kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, dan juga kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya yang menjadi penopang di dalam kehidupan kita. Ya, untuk bisa melakukan semuanya, kita terlebih dahulu menyerahkan diri kita untuk terus dikuatkan oleh Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali lagi. Ya, saya kemarin sempat menyampaikan bahwa Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3, rupanya saudara-saudaraku masih ada bagian yang perlu kita akan sampaikan di sini supaya nanti tuntas semuanya, bagaimana kebenaran yang sangat terberkati ini menjadi lengkap di dalam
menggambarkan semua bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam pemberitaan kita, ya, dalam pemberitaan kita, sehingga kita masih perlu melihat lagi. Saudara-saudaraku, saya memberikan topik pembelajaran kita, perenungan firman Tuhan pagi hari ini dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pertama-tama saya baca terlebih dahulu untuk kita semua, ya. Mari kita buka Roma pasal 10, saudara-saudaraku, ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga masih, ya. Masih ada bagian-bagian yang sangat penting kita renungkan di sini agar semakin mendalam, ya, semakin mendalam di hati dan di keyakinan kita tentang bagaimana Tuhan saat ini memberikan kepada kita kesempatan yang besar untuk melayani Dia dengan penuh kasih karunia, ya. Baik, saya membaca Roma pasal 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin kita semua pada pagi hari ini merenungkan topik yang bisa kita buat dari pembacaan kita ini adalah berjuang keras tapi tidak sesuai kebenaran. Jadi itu topik yang atau judul yang akan kita renungkan bersama dari perenungan firman Tuhan, ya, yang kita akan dengarkan bersama pagi hari ini. Berjuang keras tapi tidak sesuai dengan kebenaran, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kesaksian daripada Paulus di sini, karena dia katakan tadi, ya, saudara-saudara, ya, di ayatnya yang kedua itu, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ya, jadi ini kita sudah tahu bahwa konteksnya di sini adalah mengenai bangsa Israel, ya, di mana mereka kelihatan tekun mereka, ya, di dalam aktivitas beragama, ya, tetapi dikatakan di situ tetapi mereka melakukannya tanpa disertai dengan pengertian yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa ini sebenarnya Paulus menghadirkan dari pengalaman dirinya sendiri tentang bangsa Israel. Jadi kemarin saya sudah sampaikan, ya, hari Sabtu itu, bahwa bukan berasal dari pengamatan yang pasif, ya, tetapi ini adalah bukti dari pengalaman dari Paulus sendiri, ya, ketika dia belum diselamatkan. Ini adalah benar-benar pengalaman dia bahwa dia melakukan kegiatan beragama, ya, sebagai orang Yahudi, tetapi dikatakan semua yang dilakukannya itu adalah tanpa disertai dengan pengertian yang benar, ya, kesungguhan dia tanpa disertai dengan pengertian yang benar. Nah, saudara-saudaraku, ya, ini penting untuk kita pahami kembali, karena begini, ya, mungkin ada orang yang berpikir, ya, bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus ialah pada saat bangsa Israel itu berhadapan dengan kenyataan di mana Yesus Kristus hadir di tengah-tengah mereka, bahwa
Saulus ini melakukan kegiatan agamanya tetapi dengan kekerasan gitu ya. Dia membela agamanya tetapi dengan kekerasan. Maka itulah yang dimaksud dengan sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar, bahwa orang Israel mereka menyalibkan Yesus Kristus, melakukan penolakan terhadap Yesus Kristus, sementara mereka di dalam kesungguhan mereka beragama, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Maka itulah yang disebut dengan sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, bisa juga itu adalah contoh salah satu ya, bagaimana kesaksian daripada Paulus ini diteguhkan dari pengalaman yang dia lihat sendiri, dari apa yang baik yang dilakukan oleh orang Israel terhadap Yesus Kristus, maupun yang Saulus sendiri lakukan kepada pengikut Yesus di mana dia menganiaya mereka. Itu menggambarkan bagaimana kesungguhan daripada orang Israel maupun Saulus giat untuk Allah, membela agamanya tanpa pengertian yang benar. Ya boleh juga Bapak Ibu Saudara ya, bisa juga itu diyakini bahwa itu adalah manifestasi daripada sungguh-sungguh giat beragama, giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, jauh lebih daripada itu ya, saya ulang sekali lagi, lebih daripada itu, bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah bahwa sebelum dia bertobat, saudara-saudara, sebelum dia pada saat dia masih melakukan membela agamanya, yaitu sebagai agama Yahudi ya, tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini lebih daripada itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Ada kesungguhan, ada berjuang keras ya, tapi tanpa pengertian yang disertai dengan pengertian yang benar, atau berjuang keras tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Lebih daripada itu ya, yang mau kita lihat, yang mau kita saksikan, yang dimaksud oleh Paulus di sini sebagai kekeliruan yang tidak boleh diterus-teruskan ya saat ini, sekarang ini, di masa kasih karunia ini, supaya itu menjadi sebuah perhatian yang menjadi satu warning, katakan begitu ya, kebanggaan yang sia-sia, kebanggaan yang keliru ya, yaitu taat kepada keyakinannya ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat dulu di dalam Filipi pasal 3. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, lebih daripada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Saulus ya, untuk membela keyakinannya, sehingga dikatakan bahwa dia sungguh-sungguh giat untuk Allah sebelum dia diselamatkan, giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Tapi sekali lagi, lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi sebuah peringatan, sebagai warning yang tidak boleh diterus-teruskan untuk masa sekarang ini ya, karena itu merupakan suatu kekeliruan, kesetiaan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti apa ya? Kita lihat Filipi pasal 3, saudara-saudaraku ya. Filipi pasal 3, kita lihat dulu ayatnya, dari ayat 4-nya sampai ayatnya yang ke-8. Nah, ini menarik ini ya, menarik, sangat luar biasa. Kebenaran firman Tuhan akan membuka pikiran kita dengan terang Kristus dari apa yang akan kita lihat sebentar ini dari Filipi pasal 3. Kita baca terlebih dahulu. Saya baca dulu dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Mari kita renungkan pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan.
sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi percaya pada hal-hal lahiriah ini penting Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah merupakan kebanggaan ya, kebanggaan yang terlihat yang dicapai oleh seseorang ya, di dalam hal bagaimana dia menunjukkan kesungguhannya di dalam beragama, begitu ya. Dan ini adalah pengalaman daripada Saulus yang dia ceritakan di sini, dia gambarkan di sini. Jadi dikatakan kalau ada orang menaruh percaya atau bangga dengan hal-hal lahiriah ya, dengan hal-hal jasmani atau hal-hal yang terlihat di dalam perbuatan-perbuatan, maka Paulus katakan, aku masih jauh lebih lagi dari mereka. Ya, contohnya apa? Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, ini yang sangat luar biasa ya. Jadi kesungguhan berjuang keras daripada yang dilakukan oleh Saulus ya pada saat sebelum dia diselamatkan, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran, tidak hanya mengacu kepada perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh oleh Saulus pada waktu itu ya, bukan hanya mengacu kepada hal itu Bapak Ibu Saudara yang perlu menjadi perhatian kita di sini, tetapi kesungguhan di dalam melakukan perbuatan baik, ya, kesungguhan di dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah, ya, kesungguhan kepada memelihara hukum Taurat, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan oleh Saulus di sini yang sangat luar biasa adalah bahkan dikatakan bahwa dia tidak bercacat, hampir begitulah ya, dikatakan tidak bercacat. Karena dia memiliki kebanggaan itu semuanya ya, di dalam konteks di mana dia adalah keturunan daripada Abraham ya, dia keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa dia sangat patuh kepada aturan-aturan yang ditetapkan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah Israel sejati gitu ya, yaitu apa? Disunat pada hari yang ke-8 ya, berasal dari bangsa Israel yang telah dikaruniakan perjanjian oleh Kafnan ya, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli ya, dia bukan bukan blasteran gitu ya, tapi asli, bapaknya orang Yahudi, ibunya juga orang Yahudi. Jadi benar-benar dia adalah keturunan dari Abraham yang asli begitu ya. Nah, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya, orang yang sangat fasih dalam soal-soal hukum Taurat, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini kita lihat dia katakan tadi tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Nah, ini artinya komplit di situ semuanya, bahwa apa yang dilakukan dia di dalam kegiatan beragama, kesungguhan dia beragama, memelihara hukum Taurat sebagai orang Farisi. Tetapi kita lihat di situ, saudara-saudaraku, bahwa itu tidak menghadirkan kasih ya Kristus, tidak menghadirkan damai yang daripada Tuhan. Dan sebaliknya adalah dia malah menunjukkan bagaimana dia begitu arogan ya, begitu sangat sombong dengan keyakinan yang dipegangnya, sampai-sampai ya kebanggaan dia itu mendatangkan
kemarahan yang besar gitu ya terhadap para pengikut Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, ini kan Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menunjukkan di sini bahwa pengalaman dia yang dialami dia sendiri adalah menggambarkan juga pengalaman daripada kenyataan daripada semua orang-orang Israel yang menolak Yesus Kristus pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, malah dikatakan di ayatnya yang ke-8 itu, malahan ya segala sesuatu, ayat 6, ayat 7 dulu ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang kuanggap merupakan kebanggaan dia dalam kesetiaan, baik itu dalam menaati hukum Taurat, ya, dia di mana dia katakan dia tidak bercacat, baik di dalam hal bagaimana dia membela keyakinannya dengan kekerasan, itu semuanya dia katakan apa yang dahulu merupakan kebanggaan, keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Berarti di sini ada suatu titik balik di mana ya hal yang sangat kontras dengan pengalaman dia yang sebelumnya. Sekali lagi bukan hanya manifestasi kekerasan yang dia lakukan dari yang hadir dari keyakinan kesungguhan dia beragama, tetapi juga dari kesalehan hidup yang dia jalani. Ketika dia begitu patuh, begitu tunduk di dalam memelihara perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat yang menjadi dasar keyakinan orang Israel, ya. Nah, jadi itu yang dia katakan merupakan suatu kerugian yang besar, ya, kerugian yang besar karena dikatakan karena Kristus, karena pengenalan dia akan Kristus, ya. Coba kita lihat di ayat 8 lagi dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, ya. Ya, jadi di sini Paulus sudah benar-benar mengevaluasi, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia sudah mengevaluasi, dia sudah membandingkan, ya, bahwa dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kesalehan, ya, ketaatan dia, ya, atas keyakinan dia, ya, dalam perbuatan baik yang dia kerjakan menurut keyakinannya beragama waktu itu dianggapnya tadi apa? Dianggapnya itu adalah merupakan sampah. Dia lepaskan semuanya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini kan sangat menarik ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ini bukan lagi hanya pengalaman daripada bangsa Israel dan Saulus sendiri sebelum dia diselamatkan. Pengalaman daripada orang-orang zaman sekarang ini juga seperti itu. Bahwa mereka bangga di dalam ketaatan mereka, dalam perbuatan-perbuatan baik yang mereka rumuskan sendiri bagi diri mereka, kan? Ya, mereka bangga di situ bahwa mereka berharap bahwa mereka akan diselamatkan dengan kesungguhan mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik berdasarkan keyakinan mereka sendiri sesuai dengan ya apa yang mereka anut, ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam hal bertuhan ini. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, jadi Saulus ini sangat luar biasa mengklirkan, memperjelas. Dia katakan kuanggap sampah, ya, karena apa? Dikatakan karena pengenalanku, ya. Dikatakan karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Apa? Pengenalan yang bagaimana Bapak Ibu Saudara? Amin. Kenapa? Pengenalan yang bagaimana? Maksudnya yang bisa kita telusuri di sini. Pengalaman daripada Saulus itu kok begitu kontras gitu, ya. Begitu bertolak belakang
begitu bertentangan dengan kesalehan yang sebelumnya yang dia bangun, yang dia sebutkan di Roma pasal 10 tadi, itu adalah merupakan kebenaran diri sendiri, membangun kebenaran diri sendiri, dan itu tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik, sangat luar biasa. Sehingga kita penting mencermati sekali lagi supaya jangan terjebak dengan apa yang disebut dengan kesalehan yang di Yesaya pasalnya yang ke-64 ya, yang disebutkan dengan kesalehan seperti kain kotor. Ya, itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Nah, jadi dilepaskan semuanya, ditanggalkan semuanya. Ya, berbalik 180 derajat dikatakan karena pengenalan akan Kristus Yesus jauh lebih mulia, tidak terbandingkan dengan itu semua. Ya. Ya, jadi kesalehan yang bagaimana, saudara-saudaraku, sekarang pengalaman yang jauh lebih mulia dalam pengenalan dia akan Kristus Yesus. Inilah kesalehan. Amin. Inilah kebajikan, inilah kemuliaan, inilah kemurnian, Bapak Ibu Saudara, ya. Inilah keagungan perbuatan baik yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Amin. Saudaraku, ya, ketika Yesus menggenapkan seluruh ya tuntutan daripada hukum Taurat, itu yang akan kita lihat di dalam Roma pasal 10 selanjutnya itu, ya. Karena disitulah dikatakan bahwa Kristus adalah kegenapan daripada hukum Taurat bagi tiap-tiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kesalehan, kemurnian, kesucian hidup ya yang dihasilkan daripada pekerjaan Kristus Yesus di atas kayu salib oleh darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, saudara-saudaraku, itu jauh lebih mulia. Amin. Jauh lebih berharga, jauh lebih agung daripada kesalehan-kesalehan yang dibangun oleh manusia, kebaikan-kebaikan yang dibangun oleh manusia, kemuliaan-kemuliaan yang dibangun oleh manusia, Bapak Ibu Saudara, dengan segala kesungguhan yang mereka tunjukkan atas keyakinan mereka di dalam hal bertuhan ini, dalam hal menyembah Tuhan, di dalam hal memuliakan Tuhan, giat-giat untuk Allah tapi tanpa disertai dengan pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat-sangat merugikan sekali saat ini ya bagi orang-orang, saudara-saudaraku, yang di mana mereka tidak dapat atau tidak mau belajar ya dan tidak mau menerima kebenaran kasih karunia Allah saat ini adalah merupakan kesalehan hidup yang sesungguhnya, di mana kita sudah ada di dalamnya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jadi benarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 sebagai bentuk daripada pengenalan yang benar kepada Kristus, kepada Allah saat ini. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Karunia Allah yang cuma-cuma, anugerah Allah yang cuma-cuma diberikan. Begitu pengenalan akan Kristus, begitu pengenalan akan Allah yang sesungguhnya saat ini, dan itulah kesalehan yang sesungguhnya yang dihargai oleh Tuhan saat ini. Amin. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, kita sedang menyampaikan kesalehan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan keagungan daripada perbuatan baik sebenarnya. Amin. Tapi bukan perbuatan baik kita. Amin, saudara-saudaraku. Ya, tapi perbuatan baik Yesus yang kita sampaikan, yang jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada perbuatan baik kita. Bentuk apapun, saudara-saudaraku, itu tidak bisa terbandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya salib adalah kemuliaan kita. Amin. Salib adalah kekuatan kita, saudara-saudaraku. Karena di situ kita sedang memberitakan kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan, saudaraku. Ya, kemurnian-kemurnian, kesucian-kesucian.
yang dilakukan oleh Kristus. Amin. Bukan yang dilakukan oleh saudara dan saya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itu yang sangat luar biasa yang dimaksud oleh Paulus di sini. Pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia. Karena apa? Sebab pengenalan kita akan Kristus saat ini adalah pengenalan terhadap kasih karunia-Nya, di mana Yesus telah mati mengampuni segala dosa kita. Setiap saudara dan saya membuka mulut, menyaksikan, menyatakan kepada orang lain, Yesus mati hapus segala dosa, saudara sedang menyaksikan kesalehan hidup. Amin. Tapi bukan kesalehan hidup saudara dan saya, kesalehan hidup Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itulah yang harus kita tonjolkan. Amin, saudara-saudara. Itulah yang harus kita kumandangkan. Itulah yang harus kita saksikan, saudara-saudaraku. Itulah isi hati Tuhan. Itulah yang menyenangkan Bapa di surga. Itulah kehendak dan yang berkenan kepada Allah sebagai juru selamat kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang menghendaki supaya kita memberitakan kesalehan, kebaikan, kemuliaan, kemurnian, keagungan perbuatan baik. Tapi bukan perbuatan baik kita. Amin. Tapi perbuatan baik Kristus Yesus Tuhan kita. Ini sangat luar biasa, saudaraku, ya. Ya, supaya kita terhindar dari apa yang dikatakan Paulus tadi, giat-giat untuk Allah, tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar, tanpa disertai pengertian yang benar. Itu kan kerugian yang sangat besar, saudara-saudaraku, ya. Udah saleh hidupnya, sudah sangat rajin, ya, bukan malas dalam beribadah mereka, ya, tapi sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi giat saja, rajin saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan pengertian yang benar tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi giat yang benar disertai dengan pengertian yang benar, ya, akan kasih karunia Tuhan, itu pasti sangat mulia. Amin. Sangat mulia sekali, karena ya kesalehan kita ya adalah kesalehan yang dibangun oleh karena keyakinan kita, pengertian kita akan pekerjaan Kristus yang ya dilakukannya melalui kehidupan kita. Ulang sekali lagi, pekerjaan Kristus yang dilakukannya melalui kehidupan kita. Amin, saudara-saudaraku, yang itu yang sangat luar biasa. Maka kita lihat di situ di ayatnya yang ke 9 itu, ya, setelah Paulus mengatakan bahwa semuanya kesungguhan beragama, kesungguhan dengan keyakinan di luar pengertian yang benar terhadap salib Kristus saat ini, ya, itu dianggap sampah dan dilepaskan, dibuang semuanya, saudaraku, karena Saulus tiba pada suatu pengenalan yang benar, yang sejati, yang murni, yang agung tentang Yesus Kristus. Di ayat 9 dikatakan, yaitu, dan berada dalam Dia, berada dalam Kristus Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Berdasarkan iman, saudaraku. Itu yang dihargai oleh Tuhan saat ini, yang sangat luar biasa. Pengenalan akan Allah saat ini adalah berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan dan kesalehan kesungguhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesaya sudah mengatakan bahwa itu adalah kain kotor. Ya, saudaraku, ya. Jadi saat ini Tuhan itu benar-benar menerima, ya, menghargai. Dia merasa dimuliakan, ditinggikan apabila kita percaya kepada kebenaran kasih karunia-Nya dalam Kristus Yesus kepada salibnya. Wow, luar biasa itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sangat luar biasa. Karena itu bukanlah suatu permintaan, suatu harapan yang tidak masuk akal. Sangat masuk akal. Dan sangat sungguh-sungguh, saudaraku, itu adalah merupakan satu panggilan yang sebenarnya bisa dilakukan, katakan begitu, ya, yang bisa direspon oleh semua orang. Karena Tuhan tidak memperberat manusia, kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak memperberat kehidupan kita.
ya saudaraku. Dia sangat meringankan kita, membuat sangat enteng kehidupan kita. Ya, di dalam Kristus Yesus kita menjadi ringan, amin, menjadi sangat sukacita. Ya, saudara-saudaraku. Nah, karena itulah sebabnya dia tadi mengatakan, ya, tidak seperti orang Israel, saudaraku, ya. Mereka giat-giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Harusnya masuk dan harus hadir. Ya, saat ini harus merespon kebenaran kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan, ya. Harga kehidupan kita yang dibuat oleh Allah saat ini adalah berdasarkan kepercayaan dan berdasarkan iman kita kepada kasih karunia-Nya, kepada salibnya. Dari situlah mengalir, saudaraku, berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa. Amin. Ini yang kita syukuri bersama, saudara-saudaraku. Ya, itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini, ya, di ayatnya yang ke-10, ya, ini bagian yang ayat yang terakhir yang kita baca, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah, sekarang ada tujuan yang sangat jelas. Selanjutnya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi persekutuan di dalam penderitaannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Persekutuan di dalam penderitaannya yang bagaimana, saudaraku? Ya, di kitab Kolose Paulus sudah mengatakan, saudaraku, aku bersyukur karena kepadaku dikaruniakan, aku dilayakkan, ya, untuk, ya, menderita, menggenapkan, dia katakan, di dalam tubuhku apa yang masih kurang di dalam, ya, penderitaan akan tubuh Kristus, yaitu jemaat. Amin, saudaraku, yaitu jemaat tubuh Kristus. Siapa jemaat tubuh Kristus itu, Bapak Ibu Saudara? Itulah persekutuan orang kudus. Bukan sendiri-sendiri. Bapak Ibu jangan yakin bahwa tubuh Kristus itu yang menderita, yang dimaksud itu adalah kalau kita sendiri-sendiri. Tidak. Jangan keliru, saudara, memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Persekutuan tubuh Kristus itu adalah perkumpulan daripada orang-orang kudusnya. Disitulah kita saling membangun, menderita sama-sama di dalam pemberitaan akan Injil Kristus. Amin. Saudaraku, ya, bukan kita menjauhkan diri dari persekutuan kita. Saudara akan rugi besar. Ya, saudara akan sangat rugi besar kalau saudara menjauhkan diri dari persekutuan yang benar. Saya kasih tahu saja, saudaraku. Karena persekutuan yang benar, ya, jemaat tubuh Kristus, disitulah kita sama-sama menunjukkan kemurnian hati kita, saudaraku, ya. Supaya kita jangan menjadi serupa dengan, jangan jatuh kepada kegagalan orang Israel, ya. Orang percaya sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Karena orang percaya juga masih bisa juga akan jatuh pada keegoisan. Saudaraku, pekerjaan daging itu sangat licik. Ya, tetapi di dalam persekutuan kita menunjukkan kemurnian hati kita satu dengan yang lain. Amin. Ya, bukannya kita menghakimi diam-diam di belakang-belakang. Ya, saudara-saudaraku, tapi kita harus hadir di dalam persekutuan yang benar, menunjukkan inilah aku. Ya, saudara-saudaraku, menerima kekurangan satu dengan yang lain. Amin. Saling mendukung satu dengan yang lain. Bukan merasa bahwa diri lebih benar, lebih pintar daripada saudara seiman yang lain. Tidak. Itu yang dilakukan oleh Paulus, saudaraku, ya, di tengah-tengah jemaat Filipi ini. Itu yang dilakukan kepada semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun dia melayani. Ya, dia masuk bersama-sama dengan mereka di jemaat Korintus, saudaraku. Dia masuk di situ. Ya, karena itu adalah merupakan suatu bentuk daripada penderitaan juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bentuk penderitaan di mana kita secara, ya, jasmani, secara lahiriah kita, ya, saudara-saudaraku, harus menyingkirkan keegoisan kita. Amin. Ya, dan datang kepada kesungguhan kemurnian kita, ya, di dalam persekutuan yang benar, yaitu tubuh Kristus. Itu yang Paulus katakan, menderita di dalam persekutuan, di dalam tubuhnya, sama seperti yang Musa kerjakan, dikatakan, saudaraku, ya,
bahwa Musa itu lebih memilih untuk menderita bersama-sama dengan umat Allah di padang gurun, ya, daripada dia bersenang-senang ya bersama-sama dengan Firaun, karena dia sudah diangkat, sudah dijadikan menjadi anak angkat daripada Firaun, di mana dia bisa bersenang-senang di sana, ya, bisa dia mengatakan, ya, saya bisa bersenang-senang di sini, silakan saja kalian menderita di situ sebagai umat Tuhan. Dia tidak memilih begitu, tidak membiarkan ya saudara-saudaranya itu menghadapi sendiri semua persoalan, tapi dia hadir dan dia datang memimpin. Amin. Dia datang merasakan bersama seperti apa dukung-mendukung di dalam persekutuan yang benar. Itu saudaraku, ya. Jangan keliru saudaraku, ya. Jangan sampai saudara jatuh kepada pemikiran yang sangat jahat seperti itu. Karena itu adalah pikiran jahat daripada orang Israel, saudaraku, di mana sebagian mereka ketika berjalan di padang gurun itu, apa yang dilakukan oleh sebagian dari mereka? Kami mau kembali. Ya, kami mau kembali. Kami tidak mau ikut berjalan bersama-sama dalam penderitaan ini. Ya, biar aja kalian aja yang terus. Kami mau kembali lagi ke Mesir. Saudaraku, itu adalah pikiran yang jahat. Ya, saudaraku. Dan saudara sudah tahu bahwa Tuhan menewaskan mereka, menghukum mereka di padang gurun itu. Orang-orang yang tidak mau bersama-sama berjalan di dalam ketulusan dan kemurnian, menanggung bersama. Ya, baik suka maupun duka di dalam perjalanan umat Tuhan. Kita saat ini saudaraku sebagai tubuh Kristus sama-sama saling mendukung dengan ketulusan kemurnian agar pemberitaan Injil dari persekutuan yang benar, sebab kita tidak mungkin bisa ya tanpa persekutuan yang benar. Itu omong kosong, ya. Bullshit itu bisa saudaraku bertumbuh di dalam pembaharuan akan akal budi. Pembaharuan dari mana saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Itu adalah merupakan kebenaranmu sendiri yang kau bangun. Kalau ada mengatakan dia bertumbuh tapi tidak bersekutu di dalam persekutuan yang benar, itu keliru total. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus membuktikan. Yang kurindukan adalah mengenal lebih dalam lagi penderitaan Kristus. Di mana dia mengenal penderitaan Kristus lebih dalam lagi saudaraku? Yaitu di dalam menghidupi kasih karunia Allah, menghidupi kebenaran firman Allah, di mana dia terus ya Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk melengkapi hidup jemaat kudusnya Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan di pasal 1 itu, dia katakan apa? Yang kalau aku didesak dari dua sisi. Di satu sisi aku ingin kembali kepada Tuhan, ya, itu jauh lebih baik. Meninggalkan dunia ini jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal bersama-sama dengan kamu sebagai jemaat kudusnya Tuhan. Karena dia katakan apa? Aku tahu selagi aku masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup di dunia ini, panjang umur, itu artinya aku ingin berbuah di tengah-tengah jemaat. Amin. Begitu saudaraku, ya. Luar biasa pengorbanan yang dilakukan oleh Paulus, ya. Paulus katakan, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Pengorbanan itu yang sangat luar biasa saudaraku. Di dalam sama-sama kebersamaan kita untuk memberitakan pengenalan akan Kristus yang mulia saat ini yang sudah sampai pada kita. Inilah cara hidup kita, amin. Inilah jalan hidup kita yang sangat terberkati saudara-saudaraku. Giat untuk Allah dengan pengertian yang benar. Itu adalah merupakan keberuntungan. Bapak Ibu Saudara, ya, keberuntungan hidup yang kita terima saat ini lebih daripada uang 1 karung. Benar ya Bapak Ibu Saudara, mendapatkan uang lebih daripada memperoleh bermiliar-miliar uang. Bapak Ibu Saudara, materi lebih daripada itu saudaraku, jauh lebih berharga saudaraku, ya. Kebenaran yang sudah kita terima ini, ya, pengenalan kita akan Kristus, karena itu adalah kehidupan kita, tidak bisa dihargai hanya dengan materi, jauh lebih daripada itu. Karena itu kita syukuri bersama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari tetap setia dan lebih setia lagi, amin.
saudaraku, lebih semangat lagi di dalam menjalani kehidupan kita bersama ini. Persekutuan yang benar ini, persekutuan yang kudus ini, saudaraku. Mari saling mendoakan, saling mendukung kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan yang menyempurnakan hidup kita semua masing-masing sesuai dengan kadar pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita pagi hari ini. Tetap semangat bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Diberkati semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Luar biasa ya Bapa, pengenalan akan Kristus Yesus saat ini adalah pengenalan yang sangat brilian, pengenalan yang akan cerdas, yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Merupakan kebanggaan kami di dalam Engkau ya Bapa, karena pengorbanan-Mu Yesus Kristus telah menghadirkan kebenaran yang membukakan mata hati kami menjadi terang benderang ya Tuhan. Kami dibersihkan dari kegelapan ya Tuhan, dan kami masuk kepada terang Kristus yang saat ini, yang Engkau kehendaki menjadi panggilan yang kudus bagi semua orang ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pagi hari ini sangat diberkati. Kami akan maju terus ya Tuhan bersama dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kembali pada hambanya, pada Pak Pendeta Pardosi, Tuhan memberkati. Shalom.